Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, Miss pengen ngajak kalian semua untuk bernyanyi, boleh? Boleh. Oke. Miss di sini mau ajak adik-adik Miss bernyanyi lagu Indonesia Bersama. Sudah? Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Tidak. Masa nggak tahu apa cerita fiksi? Tidak? Oke. Cerita fiksi itu cerita yang biasanya berkenaan dengan cerita hayalan. Tahu cerita hayalan? Cerita hayalan itu kayak misalnya contohnya kayak apa ya? Malin Kundang, bukan. Malin Kundang itu juga masuk cerita fiksi, tapi dia termasuk ke dalam dongeng. Oke. Jadi sebelum lebih jauhnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks cerita fiksi. Boleh dibaca sama-sama? Oke, 2, 2, 3, ya.
bahasa yang tidak baku dan menarik. Pembacaan cerita fiksi memberikan tekan emosi dan perasaan pada Oke, ulangi. Teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Nah, pada saat kalian membaca teks cerita fiksi itu kan sering kalian beranggapan bahwa ceritanya ini kok kayak gini, harusnya kan kayak gini gitu kan. Sama kayak nonton film. Kok dia bermainnya kok kayak gini sih, harusnya kan dia pukul aja kayak gitu. Jadi, kalau kalian udah mulai marah-marah kayak gitu, berarti kalian udah masuk ke cerita fiksi memberikan tekanan emosi. Nah, oke, itu dia 5 ciri-ciri dari teks fiksi. Lanjut. Ada jenis-jenis teks cerita fiksi. Ada fiksi historis. Fiksi historis ini adalah cerita masa lalu. Nah, ada lagi biografis. Biografis harusnya misalnya ketik. Biografis itu menceritakan tentang bagaimana penulis itu menulis cerita fiksi tersebut. Ada fiksi sains. Kalau sains itu misalnya nanti penemuan planet. Ada cerpen. Tahu cerpen kan? Cerita pendek. Nah, dan ada novel. Mungkin novel yang paling sering kita dengar, ya kan? Oke, lanjut. Unsur-unsurnya. Unsur-unsur teks cerita fiksi sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Mari kita baca. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, plot, latar, amanat, dan sudut pandang, dan penokohan. Sedangkan unsur ekstrinsik dipakai untuk membentuk suatu karya sastra. Unsur ekstrinsik terdiri dari keyakinan, pandangan hidup, psikologi, dan keadaan subjektif individu maupun pengarang. Jadi, kalau berbicara kita mengenai teks fiksi tadi, dia memiliki 2 unsur. Yang pertama yang mana katanya tadi unsur ekstrinsik, dan yang kedua ada unsur intrinsik. Terbalik pun nanti kalian pengucapannya tidak masalah. Yang penting intinya unsurnya itu ada 2. Harus kita tahu bagaimana temanya, siapa tokohnya, bagaimana latar belakang cerita tersebut, dan apa amanatnya. Amanat itu sama kayak kesimpulan. Apa hal yang bisa kita tarik berdasarkan cerita yang sudah kita baca. Oke. Miss mau adik-adik Miss kira-kira mengenai teks cerita fiksi tadi, ada yang sudah paham? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Untuk masuk lebih jauh untuk memahami dari teks cerita fiksi tersebut, Miss punya lembar kerja siswa. Yang mana lembar kerja siswa ini harus dikerjakan secara berkelompok. Miss ingin kita berkolaborasi dengan kelompok, maka dari itu kita kan berjumlah 13 orang. Miss pengen kita membentuk 4 kelompok. 4 kelompok berdasarkan lorongan meja saja. Oke, boleh? Oke, silakan. Sekarang Miss akan bagikan kertas lembar kerjanya. Kita diskusikan secara berkelompok, oke? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok Mamat. Bikin.
menjadi sahabat di peran yang tak terlupakan. Oke, ada yang lain? Sama-sama nih. Oke. Jadi pesan dari cerita yang udah kita baca tadi mengenai menemukan teman di planet lain, kita tahu bahwa imajinasi itu menarik sehingga bisa membuat kita tersipu akan cerita yang ditawarkan. Namun pada teks tersebut dijelaskan bahwa bagaimana kita itu harus berteman dengan teman kita tanpa memandang bulu. Oke. Dan yang terakhir itu, mengapa cerita tersebut dikatakan sebagai cerita fiksi? Karena dia mempunyai cerita Ya, karena cerita hayalan, cerita imajinasi. Betul kan? Hal itu dijelaskan pada paragraf keempat. Coba baca sama-sama paragraf keempat. Dengan kedua komen yang tiba-tiba melintas di depan kami, sebuah permohonan hubungan kami sampaikan. Secara bersama-sama kami mengatakan kita ingin bisa segera meluncur keluar angkasa. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, kami segera mengendarai roket itu menuju luar angkasa. Nah, ini kan udah berhayal dia di sini kan? Udah berimajinasi dia kalau dia itu pergi ke luar angkasa, maka dia itu harus menciptakan roket katanya. Nah, pada saat dia berhayal itu katanya lewat komet. Komet itu apa? Bintang jatuh. Sering kan kita kalau kita lihat bintang jatuh itu, semoga hari ini aku bisa dapat uang banyak. Dihayalkannya dapat roket dia, udah dibayangkannya ada roket di depannya itu. Makanya dia itu naiki roket itu, makanya dia bisa terbang ke planet lain. Itulah sebenarnya cerita ini. Ini cerita hayalan. Dia berhayal kalau dia itu pergi ke planet lain, bertemu dia sama gadis, bermain dia di planet itu katanya. Jadi cerita ini termasuk cerita fiksi karena sudah jelas pada paragraf 4 dia itu sudah berhayal. Jadi cerita fiksi itu kan cerita hayalan. Maka benar bahwa teks ini termasuk ke dalam cerita fiksi. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan semua. Jadi kira-kira ada yang masih belum paham mengenai teks cerita fiksi? Oke, sudah paham semuanya? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Miss pengen satu orang ke depan untuk membawakan doa. Boleh dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo dong. Lagi kelompok 4 enggak? Disetuju ya? Disetuju ya? Aldo. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan. Kami sudah belajar ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kepintaran untuk menjawab soal ini. Ya Tuhan, begitu juga berikan sekali kesehatan, rezeki serta umur panjang supaya bisa mengajar kami di lain hari nanti ya Tuhan. Hanya dalam yang kurang sempurna ini kami baca dalam Yesus bertujuan